welcome back. Di video kali ini aku akan battle hijab lagi, yaitu hijab pasmina vs hijab segi 4. Kalian tim pasmina atau segi 4? Tulis di kolom komentar. Oke, kali ini aku nggak akan bahas dari segi bahannya ya guys, karena bahannya udah jelas berbeda, jadi jatuhnya di wajah pun akan jelas berbeda. Terus juga di sini aku akan lebih bahas sebenarnya segi 4 tuh cocoknya dipakai untuk siapa, pasmina tuh cocoknya dipakai untuk siapa, kayak poin plus dan minus dari segi 4 dan juga pasmina. Keep on watching guys. Oke, tim segi 4 dulu. Sebenarnya aku tuh bukan tim segi 4. Kenapa? Karena aku punya beberapa alasan. Dan dari dulu, waktu zaman-zaman sekolah pakai segi 4 itu selalu menemukan masalah kalau aku pakai hijab segi 4. Jadi aku prefernya dulu tuh kalau sekolah pakai hijab yang tinggal slup aja tuh, kayak hijab rabani dan lain sebagainya. Karena kalau pakai segi 4, aduh, belibet banget guys. Apalagi misalkan setiap kali habis sholat di sekolah, itu tuh kayak dandannya lama banget. Pakai segi 4-nya tuh bakal lama banget. Sedangkan kalau aku lihat teman-teman aku yang lain pakai segi 4 kayak effortless banget, bagus banget. Kok aku kayak bener-bener ngaca, bener-bener aduh ribet deh pokoknya. Kalian ngalamin hal yang sama gak sih kayak aku? Nah, di sini aku akan kasih penjelasan ya guys, kayak lebih ke penjelasan sharing gitu. Kenapa sih aku kayak prefer pasmina ketimbang segi 4? Padahal segi 4 juga banyak poin plusnya. Yang pertama, kalau tim yang lebih prefer segi 4 tuh dia bakal bilang kalau segi 4 tuh lebih praktis. Padahal nanti aku akan spill di tim pasmina ya guys. Nah, ini salah satu yang kenapa aku nggak terlalu suka sama segi 4. Karena kalau dipakai dia harus disetrika dulu, kecuali untuk beberapa bahan tertentu ya guys. Ini yang aku contohkan adalah bahan polycotton. Nah, kebanyakan segi 4 kalau nggak disetrika itu akan membekas lipatan di sini guys. Walaupun udah disetrika, kalau setrikanya nggak bener juga akan masih bekas lipatannya. Nah, kalau ini sih mending ya, karena bahannya juga bagus. Jadi walaupun ada bekas lipatan, dia masih tegak gitu guys. Dia nggak terlalu messy gitu. Nah, dulu tuh aku zamannya pakai hijab Paris yang tipis banget, dan kalau misalkan belum disetrika itu nggak cuman membekas aja bekas lipatan kayak gini, tapi nggak rapi gitu loh guys. Lengkungannya tuh kayak besar sebelah, terus melipat-melipat kayak gini, jadi lengkungannya tuh nggak sempurna seperti ini. Ini karena bahannya bagus aja, jadi dia tuh nggak masalah di bagian lengkungannya. Nah, tapi kalau misalkan dulu tuh aku zaman-zamannya pakai Paris harus belibet banget. Bentar-bentar di kayak giniin, bentar-bentar di set ulang. Karena masalah utamanya itu di bagian lengkungannya. Nah, jadi tuh kadang lengkungannya tuh kayak gini guys. Ini aku contohin aja ya. Kayak besar sebelah, melipet-melipet gitu. Kenapa coba? Setelah aku pelajarin, ini tuh karena potongan segi 4-nya tuh nggak bener-bener segi 4, tapi ada yang melenceng sebelah, ada yang lebih panjang sebelah. Jadi kalau misalkan aku lipat jadi segitiga kayak gini, dia tuh nggak simetris bagian ujung-ujungnya. Nah, setelah aku pakai, nanti dia tuh akan merubah-rubah lagi loh guys. Jadinya bagian lengkungannya tuh ada yang melembung gede, ada yang kecil melipat-melipat kayak gitu. Nah, itu susah banget sih disesuaikan dengan bentuk wajah. Tapi kalau sekarang itu kan hijab segi 4 banyak banget jenis bahannya, termasuk yang polycotton ini, dan jauh lebih gampang di set, diatur. Sekarang pun setelah aku masuk kuliah, tahu lebih banyak bahan-bahan hijab, terutama hijab segi 4, aku mulai lagi tuh suka pakai segi 4, terutama yang bahannya polycotton, karena memang gampang banget dibentuknya. Nah, ini sih pendapat aku aja ya, karena aku tuh ngerasa muka aku tuh bulat dan juga gede, apalagi di bagian tulang pipinya tuh menonjol. Itu aku merasa hijab segi 4 tuh kurang cocok sama aku, dan kayaknya lebih cocok untuk teman-teman yang mukanya tuh jauh lebih kecil, tirus gitu-gitu loh guys. Walaupun itu kembali lagi selera ya guys, tapi kalau aku misalkan lihat teman-teman yang mukanya tirus kecil gitu pakai segi 4, dia tuh kayak lebih effortless. Tapi nggak memungkiri juga banyak teman-teman yang bentuk wajahnya kayak aku juga cocok pakai segi 4. Jadi kembali ke selera, cuma itu pendapat aku aja. Terus poin plus lain kalau hijab segi 4 itu ya, bagi sebagian orang dia menganggap gampang dibentuknya karena tinggal dilipat-lipat aja, pentul, udah selesai. Cuman pakai satu pentul pun dia bisa dibikin banyak banget look, tinggal diselempangin juga udah bisa, diikat samping kanan kiri itu udah oke. Dan hijab segi 4 tuh terkesannya nggak belibet ya guys, karena nggak perlu diputar-putar dan juga nggak panjang. Jadinya dia tuh cocok digunakan untuk look yang lebih formal, kayak misalkan di kantor-kantor yang formal gitu, kayak di bank, guru, terus misalkan apalagi ya, pegawai-pegawai pemerintah itu kebanyakan pakai hijab segi 4 karena memang looknya tuh belibet, bisa dibikin simple formal gitu loh guys. Sedangkan kalau pasmina itu kan terkesannya panjang, jadi harus dimuter-muter dulu. Nah, looknya tuh lebih casual kalau pasmina, walaupun bisa juga dibikin look yang lebih formal. Sekarang pasmina.
Aku itu kenal pasmina udah dari zaman kapan ya? SMP kalau nggak salah. Pokoknya 2010, 2011, 2012-an gitulah. Sebelum pasmina ngetren di Indonesia, itu aku udah mulai coba-coba pakai pasmina, dan emang kalau yang baru pertama kali pakai pasmina tuh kayak aduh ribet banget. Kok nggak cocok di wajah aku? Kok yang kasih tutorial bagus di aku nggak bagus? Nah, itu takes time, butuh latihan, butuh kita nemuin titik nyaman kita tuh pakai hijab modelnya kayak apa, dilipat kayak apa, posisinya kayak apa, itu butuh waktu. Jadi kita yang harus memahami wajah kita sendiri. Tutorial hanyalah tutorial ya guys. Kalau kalian jarang berlatih, sama aja bohong. Nah, yang pertama, kenapa teman-teman kadang bilang pakai pasmina tuh ribet? Karena ya panjang guys. Dan hijab yang panjang ini tuh harus kita bikin segimana mungkin biar kelihatannya tuh nggak misah-misuh gitu loh di penampilan kita. Kalau cuma diselempangin kayak gini, apalagi orang yang nggak bertahan, itu akan jatuh lagi, akan rusak, dan lain sebagainya. Nah, untuk tutorial pasminanya udah sering aku share ya guys, kalian tinggal scroll aja. Tapi ada beberapa keuntungan pasmina yang aku rasakan. Yang pertama, kalau hijab segi 4 tadi itu kan harus disetrika ya, terutama di bagian tengahnya biar lengkungannya tuh bagus, sempurna, dan rapi. Nah, kalau pasmina tanpa aku setrika pun masih bisa aku pakai karena aku nggak membutuhkan garis tengah, nggak perlu dilipat dan lain sebagainya. Ini hanya perlu aku kayak giniin aja di pinggirnya dan rapi gitu guys, walaupun ini nggak disetrika ya. Tadi aku baru buka dari plastiknya. Kayak gini aja pasmina sama disetrika pun looknya udah bagus aja gitu loh di wajah. Apalagi sekarang zamannya pasmina please cat, udah itu pasmina paling simple di dunia, tanpa disetrika, cuci, jemur, pakai, cuci, jemur, pakai terus. Nah, kalau pasmina yang bahannya basic kayak gini, seperti aku contohin ini, mungkin perlu disetrika kalau misalkan kalian ada acara-acara formal. Ya masa kalian pergi ke kondangan atau ke wisudaan, pasminanya masih lecek kayak gini ya guys. Tapi untuk penggunaan sehari-hari sih aku nggak perlu menyetrika gitu guys, karena di bagian pinggirannya sini, pokoknya intinya tuh di bagian wajah udah rapih tanpa disetrika. Kelebihan yang kedua yang aku rasakan adalah dia itu gampang disesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau segi 4 tadi kan harus dibikin segitiga dulu dan disesuaikan dengan bentuk wajahnya, ya udah kayak gitu aja, tinggal dilipat di atas tulang pipi ataupun di bawah tulang pipi ataupun nggak dilipat, kayak gitu doang kan. Nah, kalau pasmina itu bener-bener bisa aku sesuaikan dengan bentuk wajah aku. Kayak misalkan aku tuh cocoknya di bawah tulang pipi tapi yang jangan terlalu tegak kayak gitu, itu bisa banget pakai pasmina. Kalau segi 4 tadi kan kalau aku set di atas tulang pipi ataupun di bawah tulang pipi, tegaknya masih sama ya, nggak bisa dibikin tegak atau round shape gitu. Nah, kalau pasmina itu lebih fleksibel aja gitu guys. Atau misalkan aku mau yang gayanya kayak Agnia Punjabi nih, dipentul belakang, tapi aku nggak terlalu cocok nih wajah aku bulat. Nah, aku bisa sesuaikan nih, ini lebih dibawa ke depan, lebih dibawa ke depan, dan sebagainya. Kalau segi 4 tuh kurang bisa. Jadi aku ngerasanya pasmina tuh penolong banget karena bentuk wajah aku yang tidak sempurna. Jadi kayak lebih fleksibel aja, terus juga lebih bisa dibikin banyak model. Nah, model-model ini juga yang bisa menyesuaikan dengan bentuk wajah aku. Kalau misalkan segi 4 tadi kan ya udahlah ya kayak gitu doang. Kalau pasmina banyak banget looknya, misalkan kayak cuman diikat di belakang, tapi itu bisa beda loh antara orang yang satu dengan orang yang 2 dan juga 3, dan itu bisa disesuaikan dengan selera kita. Kayak misalkan yang tadi aku bilang cuman diikat di belakang, kok gayanya Agnia Punjabi kayak gini beda ya dengan aku, dengan dia, dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa sesuaikan nih, oh muka aku udah gede nih, diikat belakang biar nggak tambah gede gimana ya, oh dibikin clean, atau oh muka aku kayak kurang volume nih, dibikin volume, gitu-gitu loh guys. Jadi kayak lebih pas aja, lebih bisa disesuaikan dengan selera kita. Tapi nggak memungkiri ya guys, kalau kita pakai pasmina tuh butuh yang namanya referensi banyak model, biar kita bisa ngepasin nih, outfit kayak gini tuh bagusnya dibikin yang look seperti ini. Outfit kayak gitu tuh hijabnya bagusnya cuma diselempangin atau dibikin clean. Nah, kita tuh harus punya referensi banyak model-model biar kita bisa nentuin nih, ini yang sisi-sisi yang panjang ini bagusnya diapain, jangan cuma diselempangin kayak gini doang. Kita harus menyesuaikan juga dengan outfitnya gitu. Nah, ada lagi nggak sih alasan kenapa kalian lebih suka segi 4 ataupun pasmina? Kalian boleh tulis kolom komentar ya, biar aku baca semuanya. Terima kasih sudah nonton, kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!